samping itu kita punya banyak tempat-tempat sejarah, Masjid Kalipasir, kemudian punya juga bendungan 10 pintu ya. Nah, ini yang tempat-tempat yang menarik. Dan jangan lupa di Tangerang banyak penjara juga. Jadi penjara-penjara dengan berbagai sejarahnya itu menjadi kunjungan yang menarik untuk datang ke Tangerang. Dan jangan lupa juga Bandara Soekarno-Hatta letaknya di Tangerang. Ya. Untuk warung digital sendiri sebenarnya ini salah satu upaya kita ikut mengendalikan inflasi dengan cara mendekatkan produk ke masyarakat. Kita akan memotong rantai distribusi agar distribusi produk ke masyarakat itu bisa langsung. Jadi konsepnya warung-warung yang ada di masyarakat itu kita lakukan upgrade. Kita benahi sistemnya, kita tambahkan dengan aplikasi sehingga warung itu bisa terstandar. Kota Tangerang masuk ke dalam Provinsi Banten. Meski berbatasan langsung dengan Jakarta, kota yang dilewati Sungai Cisadane ini ternyata menyimpan sejarah awal mula peradaban etnis Tionghoa di Banten. Etnis Tionghoa di Banten itu dikenal sebagai masyarakat Cina Benteng. Untuk melestarikan budaya Cina Benteng, Pemkot Tangerang rutin mengadakan event di sekitar Sungai Cisadane. Hal itu tentu saja menjadi daya tarik wisatawan dan bisa berpotensi mengembangkan UMKM di Tangerang. Bagaimana ya cara Pemkot Tangerang memaksimalkan potensi wilayah yang ada? Hai Sobat Kompas.com, kali ini aku sudah bersama PJ Wali Kota Tangerang, Bapak Nurdin. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah mampir nih ke Nusaraya ya hari ini. Terima kasih, luar biasa bisa sama-sama dengan Nusaraya, dengan rekan-rekan semuanya. Oke, gimana Pak perjalanan tadi Pak? Ada kendala nggak Pak? Ya, biasa ya ketika hari cuaca hujan, Tangerang, Jakarta, yang paling utama itu adalah jalanan yang agak tersendat. Iya, betul. Ya. Berarti tadi lewat tol? Ya, lewat tol, keluar Kebun Jeruk, kemudian kita melipir lewat Permata Hijau. Ya. Sampai di sini. Oke Bapak, ternyata Bapak ini sebelum jadi PJ Wali Kota Tangerang pernah juga jadi PJ Bupati Aceh Jaya ya Pak ya? Ya benar, Alhamdulillah tahun 2022 di 18 Juli 2022 Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan kami sebagai penjabat Bupati Aceh Jaya. Jadi lebih kurang 17 bulan di Aceh Jaya. Nah kalau sekarang di Tangerang ini fokus utama Bapak nih untuk memimpin Kota Tangerang apa nih Pak? Fokus saya adalah melanjutkan proses pembangunan Kota Tangerang yang saat ini merupakan tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang pertama di Kota Tangerang. Maka proses-proses pembangunan yang sudah ada kita melanjutkan agar pencapaian visi misi Kota Tangerang itu bisa tuntas di periode akhir RPJP 1. Maka yang kita dorong sekarang adalah membangun semangat kolaborasi lintas stakeholder, baik dari perencanaannya, pelaksanaan, evaluasi, sampai stakeholdernya. Bagaimana kita menggelorakan semangat kolaborasi ini. Oke. Nah Pak, ternyata Kota Tangerang ini punya beberapa filosofi nih Pak ya. Pertama ada livable, investable, visitable, dan ECT. Nah di dalam filosofi livable itu ada juga tentang pendidikan. Ternyata Bapak ini di Kota Tangerang ini punya sebuah program yang memberikan bantuan kepada adik-adik kita yang mau ke perguruan tinggi ya Pak ya, sebesar 6 juta rupiah. Gimana nih Pak saat ini progresnya? Untuk beasiswa sendiri, kira ini memang yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk adik-adik mahasiswa dari keluarga yang masuk DTKS, ya, keluarga kurang mampu, dan ini bisa didaftarkan langsung
dari aplikasi aplikasi super app Oh, yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, kalau mereka belum masuk di aplikasi Live itu, juga bisa mendaftar lewat kecamatan dan oke. kelurahan. Oke, sejauh ini ada nggak sih Pak kendala yang mungkin dirasakan oleh masyarakat nih? Nah, mungkin kalaupun ada Mm-mm. kendala terkait dengan informasi yang tidak sampai. Oke, Nah, untuk itu kami mencoba untuk terus melakukan sosialisasi, ya. baik lewat media maupun dalam pertemuan-pertemuan. Sehingga harapan kita informasi ini bisa Hmm. sampai kepada seluruh warga masyarakat. Oke, mungkin ini bisa jadi salah satu upaya untuk meningkatkan IPM ya Pak ya. Oh ya, Ya, harapannya untuk meningkatkan pendidikan, terus juga bisa mengurangi pengangguran juga di Kota Tangerang ya Pak ya. betul. Jadi memang visi dari Kota Tangerang itu Hmm. sendiri adalah sejahtera, berakhlakul karimah, dan life. Tentu kalau kita bicara sejahtera, paling tidak ada 3 hal yang menjadi Hmm. ukuran. Yang pertama bagaimana otaknya harus cerdas, Ya. badannya harus sehat, dan kantongnya harus tebal. Nah, ketiga aspek ini menjadi fokus kita Hmm. di Tangerang supaya warga Kota Tangerang bisa hidup dengan sejahtera, Oke. berakhlakul karimah, dan mempunyai daya saing. Nah, kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya ini tuh ada kendala soal informasi yang kurang tersampaikan nih kepada masyarakat untuk program tadi. Nah, kira-kira nih Pak, apa nih yang menjadi evaluasinya Pak? Eh, Penyampaian informasi Hmm. tadi kita terus untuk lakukan upaya-upaya sosialisasi, Mm-mm. baik lewat media, Oke. medsos, juga lewat pertemuan-pertemuan yang ada di Hmm. lapangan. Ya, sehingga kendala yang mungkin terjadi Ya. tadi, insya Allah itu tidak akan masalah. Jadi siapapun mahasiswa yang punya KTP Tangerang Mhm. dan masuk dalam daftar DTKS, ya itu bisa mendaftar program ini. Oke, sejauh ini ada berapa mahasiswa sih Pak yang udah mendapatkan si bantuan ini? Eh, Lebih kurang ada sekitar 700 ya. Ya, Oke, dan ini lumayan terus banyak ya. ya, dan juga kita terus bekerja sama dengan kampus-kampus sehingga kampus-kampus yang ada bisa mengakses juga bagi mahasiswanya. Oke oke. Nah Pak, selain pendidikan ada juga di sektor kesehatan nih ternyata. Mm-mm. Pemkot ternyata punya 260 pos gizi, dan juga ada monitoring pemberian ini ya Pak ya, makanan tambahan. Mm-mm. Dan juga ada evaluasi soal status gizi balita yang dilakukan di dalam aplikasi ya Pak ya, Nah, namanya Laksa Guri Anget, boleh dijelasin nih Pak, seperti iya. apa aplikasi ini? Jadi Bapak Presiden itu Mmm, punya program kita ingin menurunkan angka stunting di iya, Indonesia. Di Kota Tangerang sebenarnya dia sudah jauh di atas rata-rata nasional, sudah di 7%. iya, Namun tentu kita akan terus lanjutkan program ini dan programnya sendiri kami tidak hanya fokus pada balita yang iya, stunting, tetapi balita keseluruhan. oke, Dan bahkan ini menjadi bagian dari siklus hidup. mmm, Kita mulai dari remaja-remaja putri, ya anak-anak SMP, kita berikan yang namanya tablet tambah darah, oh apa tuh Pak? ya supaya mencegah anemia, Oh, oke oke, anemia pada anak-anak remaja kita. gratis tuh Pak ya? Gratis, nah, Oke, itu arahan dari Bapak Presiden langsung sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan derajat kesehatan iya, masyarakat. Kemudian yang kedua ada namanya program penyiapan calon pengantin. mhm, Nah, pada saat program penyiapan calon pengantin ini ada screening yang dilakukan, iya, kemudian nasihat-nasihat perkawinan, termasuk juga menghindarkan perkawinan dari pasangan yang kemungkinan membawa genetik penyakit-penyakit berbahaya oke, seperti thalassemia, ya. Itu kalau misalnya terdeteksi ini si suami atau calon mmm, istri mempunyai sifat carrier, maka kita beri nasihat supaya tidak melanjutkan perkawinannya. oke, Nah, yang berikutnya adalah persiapan ibu melahirkan. Pada saat ibu hamil, kita di Tangerang itu punya program wajib 6 kali
pemeriksaan Oke. kehamilan. Nah, sehingga kita sudah bisa mencegah dari sejak kehamilannya. Nah, 6 kali ini, kalau nanti di dalam proses kehamilannya ternyata berisiko tinggi, maka kita tambahkan layanannya. Mereka harus dipastikan dokter yang akan menanganinya siapa, kemudian melahirkannya di tanggal berapa, kemudian di mana kita pastikan surat menyuratnya sudah selesai. Ini bagian dari tambahan yang ingin kita dorong untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi. Pada saat bayinya sudah ada, nah itulah tadi program gizi tambahan. Karena stunting yang perlu kita lakukan adalah mencegah anak-anak kita masuk ke dalam kategori gizi buruk. Maka bagi yang sudah terlanjur gizi buruk, ini ada program khusus ya, konsultasi gizi yang akan kita dorong lewat dokter ahli. Sehingga nanti kita bisa memberikan perbaikan, ya, perbaikan layanan gizinya. Nah, bagi yang keseluruhan, itu tadi kita dorong di pos-pos gizi agar kita bisa memastikan anak-anak kita nanti di Kota Tangerang ini mempunyai gizi yang cukup, seimbang, dan dikontrol oleh petugas-petugas kesehatan kita. Bagi yang mempunyai status gizi buruk, gizi kurang, nah itu nanti dikonsultasikan oleh ahli gizinya. Artinya memang sudah di-tracking dari awal sekali ya Pak ya? Betul, ya, sehingga bukan hanya, oh ini udah ada balita stunting, kita berikan intervensi. Enggak, mulai dari awal sampai mereka besar, tumbuh kembang, ini menjadi prioritas kita. Tapi yang menjadi uniknya adalah kenapa namanya Laksa Gula Anget nih Pak? Ini supaya ada memori komunal masyarakat Tangerang. Kan makanan khas Tangerang laksa. Oh ya? Ya, laksa anget. Jadi kalau laksa lagi anget itu makannya maknyus gitu. Diberi nama itu supaya kita semua ibu-ibu pengen anak-anaknya itu terdaftar di dalam aplikasi tadi. Dan ini menjadi alat bantu petugas kita untuk proses pendaftaran, screening, ya, memantau perkembangan bayi. Di dalam aplikasi itu kemajuan pertumbuhan anak-anak, layanan yang sudah diberikan, itu ada di sana. Sehingga ini memudahkan petugas dan orang tua untuk melihat ini bagaimana proses pelayanan kepada anak-anak mereka. Artinya supaya gampang diingat ya Pak ya? Ya, gampang diingat dan semua orang pingin. Oke. Nah selain untuk kesehatan manusianya, ternyata juga Pemkot Tangerang ini juga memperhatikan kesehatan ini ya, binatang-binatang peliharaan. Ada namanya petaksi Pak. Iya. Apa itu Pak? Jadi ini bagian dari dukungan Pemda sebenarnya untuk membuat warganya nyaman. Kan kita punya filosofis Tangerang Life. Bagaimana Tangerang ini bisa hidup. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang hidup bisa berkembang, tetapi juga membuat dia layak ditinggalin, nyaman. Nah, di kota-kota seperti Tangerang, para pencinta binatang kesayangan, ini kita beri layanan taksi live tadi, kunjungan ke rumah untuk binatang kesayangan dan juga untuk ternak-ternak besar ya. Mungkin kita masih ada di beberapa lokasi, masih ada yang punya sapi, punya kambing. Ya. Jadi walaupun Kota Tangerang masih ada yang penduduk lokal kita yang memelihara sapi, tapi itu terutama di daerah-daerah yang masih pinggir ya. Berarti artinya si petaksi ini bukan yang menetap di suatu wilayah, tapi juga bisa datang ke rumah, Pak? Iya, jadi yang melekat di wilayah itu ada namanya Poskeswan. Poskeswan kita itu yang untuk melayani ternak-ternak yang dibawa. Tapi bagi yang sudah nggak bisa dibawa atau pemiliknya tidak sempat, itu bisa telepon. Petaksi. Menarik. Yeah. Nah, Pak, dengan adanya program-program ini sebenarnya cukup banyak ya Pak yang harus kita kontrol dengan baik tentunya. Kalau mengutip sumber Dinas Kependudukan Sipil Kota Tangerang, jumlah penduduk Bapak sekarang menuju ke 2 jutaan ya Pak ya? 2 juta kurang. Nah, jumlah ini masih ideal tidak Pak dengan luas wilayah Kota Tangerang sebenarnya? Kalau melihat total luas keseluruhan dengan jumlah penduduk, ini masih oke. Masih oke lah ya, dan masih banyak juga ruang-ruang terbuka yang ada di Kota Tangerang. Walaupun di beberapa tempat
sudah kelihatan padat banget gitu Ya. ya. Karena sebenarnya menarik nih, ternyata nggak cuma program TV aja yang punya bedah rumah. Ternyata Oh ya, Pemkot Tangerang juga punya nih Pak. oh ya. Nah ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki tempat tinggal penduduk ya. Jadi rumah-rumah tidak layak huni itu kita perbaiki sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini juga bagian dari upaya kita menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Ya, Oke. tahun ini kita ada 449 rumah yang akan kita perbaiki melalui program Mulai Berdharma. Februari 2024 ya Pak? Kalau programnya udah dari tahun-tahun yang lalu, Oke. ya. Tapi khusus yang sekarang kita tahun ini ada 449 rumah yang akan kita bedah. Kira-kira akan sampai selesainya tuh kapan Pak? Kalau kita bicara selesai, sebenarnya ada dua strategi ya. Strategi bedah rumah tadi itu adalah kondisi kita yang untuk rumah-rumah penduduk yang tidak mampu. Nah, sisi yang lebih besar adalah bagaimana membuat keluarga berdaya agar tanpa intervensi pemerintah pun mereka bisa memperbaiki tempat tinggalnya sendiri. Karena bicara tempat tinggal tentu ini kebutuhan seumur hidup orang. Ya, betul. Dia harus terus berkembang. Maka supaya ini bisa dipenuhi, bagaimana peningkatan kesejahteraan tadi, peningkatan pendapatan juga menjadi bagian penting dari upaya kita mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang. Oke, kalau tahun ini ada sekitar 400-an nih Pak. Kira-kira nantinya akan bertambah nggak nih Pak? Kita sudah cek sebenarnya untuk kebutuhan di Tangerang itu sudah hampir selesai ya. Hampir selesai, tinggal beberapa saja yang insya Allah dengan kolaborasi berbagai program yang lain, dukungan stakeholder yang lain, kami mentargetkan untuk persoalan rumah tidak layak huni bisa selesai tahun ini. Nah di Tangerang juga ternyata ada Sungai Cisadane nih kita tahu ya Pak ya. Terus juga ada Pasar Lama. Nah ini nih lokasi-lokasi yang memang punya potensi untuk dikemas lebih baik nih Pak menjadi destinasi pariwisata lokal. Nah kira-kira ada rencana apa nih Pak untuk mengembangkan ini? Oke, untuk pariwisata ini sejalan dengan semangat kita ingin menjadikan Tangerang sebagai dukungan, sebagai tujuan wisata, bukan hanya sekedar kota lintasan. Maka kita akan mengintegrasikan upaya-upaya pengembangan destinasi wisata, pembuatan event-event ya yang bisa dinikmati oleh semua pihak. Nah, jadi event-event yang sudah ada kita maksimalkan, kemudian kita kolaborasikan dengan berbagai aspek yang lainnya. Kita sedang menyelesaikan kalender event Kota Tangerang, mengupdate kalender eventnya sehingga semua orang bisa tahu nih tanggal sekian di Tangerang ada apa ya. Nah, dia bisa pilih apa yang paling sesuai dengan minatnya, kebutuhannya. Nah, di samping di level bawah kita mempersiapkan destinasi-destinasi, tempat-tempat yang lebih menarik. Sehingga orang akan terkesan dan ingin untuk datang berkunjung ke Kota Tangerang. Nah Pak, kalau Kota Tangerang ini kan memiliki banyak banget event tadi Bapak bilang kan ya. Di momen-momen tertentu mungkin seperti misalkan ulang tahun, Kota Tangerang juga sebenarnya ada event-event juga yang disediakan di Sungai Cisadane tadi ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, ada berapa banyak sih Pak event yang ada di Kota Tangerang? Eventnya banyak sekali, kita sudah cek ada 40-an event. Wah, banyak ya Baik Pak? itu event budaya, event olahraga juga, maupun event-event lainnya ya. Misalnya pertandingan-pertandingan olahraga, misalnya kemarin kita buka petang ya, pertandingan petang, kemudian ada kejuaraan bulu tangkis, misalnya seperti itu. Kemudian ada festival Cisadane. Nah, ini dalam waktu dekat juga ada namanya festival Arak-Arakan Tebekong. Arak-Arakan Tebekong, apa tuh Pak? Jadi ini pesta 12 tahunan yang dilaksanakan oleh teman-teman Tionghoa untuk perayaan 12 tahunan Tebekong ya, yang kebudayaan juga. Sampai gitu kita punya banyak tempat-tempat sejarah, Masjid Kali Pasir, kemudian punya juga bendungan 10
pintu ya. Nah, ini yang tempat-tempat yang menarik. Dan jangan lupa di Tangerang banyak penjara juga. Oh, Jadi penjara-penjara dengan berbagai sejarahnya itu menjadi kunjungan yang menarik untuk datang ke Tangerang. ada. Dan jangan lupa juga Bandara Soekarno-Hatta Iya letaknya di betul. Tangerang. Ya. Jadi sebenarnya orang pasti banyak yang datang ke Tangerang, tinggal bagaimana kita membuat orang singgah ya beberapa hari di Tangerang. Ini tantangan kita. Sebenarnya di Kota Tangerang tuh udah lumayan lengkap ya Pak ya. Iya. Yang ngomongin event tadi tuh kalau Imlek biasanya banyak acara nih Pak di sana kan ya. Hmm. Nah di bantaran Sungai Cisadane dikenal dengan warga Cina Benteng Pak. Hmm. Seperti apa sih Pak sebenarnya kisahnya Pak dari masyarakat Cina Benteng? Ya, untuk Cina Bentengnya sendiri ini memang rekan-rekan Tionghoa yang sudah lama berdiam di sana, dan di sana itu barusan ada perayaan 140 tahunan perkumpulan Bontek Bio sebagai cikal bakal perkumpulan yang Cina Benteng yang ada di sana. Dan di sana itu kita masih bisa menyaksikan rumah-rumah lama yang umur berusan ratusan tahun, ya. Kemudian budayanya juga, dan ada perpustakaan tentang sejarah Cina Benteng. Nah, kami berencana juga ini sedang mengumpulkan stakeholder agar kawasan ini bisa kita pugar kembali menjadi salah satu tempat wisata menarik ya, warisan budaya Cina Benteng. Oke. Nah kira-kira Pak event-event seperti ini tuh bisa ditemui di bulan-bulan apa aja sih Pak? Eventnya akan ada sepanjang tahun. Oh, oke. Setiap bulan nanti, ada Pak? Setiap bulan ada, tinggal dilihat nanti mana yang paling sesuai. Ada juga dalam rangka ulang tahun Kota Tangerang, kemudian juga event-event yang lain. Ya. Oke. Nah Pak, untuk mengoptimalkan UMKM, kan kita tahu sendiri kalau misalkan di pasar lama itu banyak sekali jajanan-jajanan ya Pak ya, kalau kita suka jajan-jajan. Nah Pemkot juga sekarang sedang menggencarkan 1.000 warung digital. Saat ini progresnya seperti apa Pak? Untuk warung digital sendiri sebenarnya ini salah satu upaya kita ikut mengendalikan inflasi. Oke. Dengan cara mendekatkan produk ke masyarakat. Kita akan memotong rantai distribusi agar distribusi produk ke masyarakat itu bisa langsung. Jadi konsepnya warung-warung yang ada di masyarakat itu kita lakukan upgrade. Kita benahi sistemnya, kita tambahkan dengan aplikasi sehingga warung itu bisa terstandar. Kemudian harganya kita bisa tekan karena kita beli grosir langsung ke pabrik atau langsung ke pelaku usaha, kemudian didistribusikan langsung ke warung-warung tersebut. Ini memastikan harga dan memastikan stoknya aman supaya di masyarakat kita jangan terkendala dengan distribusi. Oke, kalau ngomongin digitalisasi Pak, sebenarnya masyarakat mungkin agak sedikit terkendala nih Pak. Kira-kira apa nih yang paling menonjol kendala-kendala itu di program ini? Kendala yang paling menonjol adalah masyarakat kita yang mengelola warung. Kadang-kadang yang mengelola warung ini kan sudah berumur dan biasanya penggunaan teknologinya yang agak terkendala. Nah, oleh karena itu kita fokus warung-warung, kemudian yang ada mungkin anaknya atau saudaranya yang ikut di dalamnya. Sementara untuk teknologinya sendiri, aplikasi, perangkat itu kita sediakan. Ya, mereka tinggal menggunakan barangnya kita sediakan. Dan ini kita lagi juga mendorong supaya warung-warung ini bisa lebih besar, berkembang. Kemarin kami sudah bicara dengan BRI untuk bisa menambahkan kredit usaha rakyat. Jadi bagi pemilik warung yang ingin mengembangkan usahanya, nanti bisa ditambahkan dengan pembiayaan dari usaha rakyat ini. Oke, jadi sebelumnya sebenarnya udah ada kah atau ini mau ditambah dananya? Dananya itu namanya satu warung, kita perkiraan sekitar 15 juta ya, dengan barang dan sebagainya.
Jadi ini warung existing, Ya. kita mock up, kita perkenalkan teknologi, supply-nya kita siapkan, gitu. Nah, kemudian setelah berjalan, kalau mereka mau mengembangkan lagi, kita ada BRI yang sudah siap untuk mendukung tambahannya. Oke. Sekarang sudah ada 200-an warung yang Udah berjalan lumayan dari banyak. target 1000. Oke. Ya. Ini berarti ke depannya Tangerang mungkin bisa menjadi lebih modern ya Pak ya? Mudah-mudahan ya, bukan hanya modern dari sisi tata kelola warungnya, juga kita bisa mengupgrade warung-warung mak-mak. The power of mak-mak kita akan maksimalkan. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, Gimana nih Pak harapan Bapak untuk ke depannya? Apalagi Bapak menjadi PJ saat ini hanya sebentar ya Pak ya? Kira-kira harapan besar Bapak apa nih untuk Kota Tangerang? harapan saya untuk Kota Tangerang Ya. adalah mengajak kolaborasi semua stakeholder agar kita bisa berkontribusi maksimal di dalam pelayanan dan pembangunan Kota Tangerang. Saya membuka ruang kepada semua pihak untuk ikut berkontribusi. Bagi teman-teman yang bergerak di lembaga swadaya masyarakat, Ya. bagi teman-teman yang bergerak di PES, silahkan menyampaikan saran, kritik, dan juga menyampaikan hal-hal yang kurang. Karena pemerintah itu perlu sistem yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Kita secara formal sudah punya tata pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan. Tapi yang lebih hebat, PES punya sampai ke akar rumput. Kita juga memaksimalkan fungsi Dasawisma sebagai jangkar bagi kita untuk menjangkau semua keluarga di Kota Tangerang. Harapan saya, apa yang kita lakukan mudah-mudahan memberi dampak dan kemajuan bagi masyarakat dan Kota Tangerang pada umumnya. Oke, Bapak Nurdin terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, Semoga Mbak. kedepannya Tangerang ini bisa menjadi kota yang lebih maju lagi ke depannya ya Pak ya. Amin. Dan menjadi benar-benar kota yang live. Oke. Ya, yang Oke. hidup di hati masyarakat, bukan hanya masyarakat Tangerang, tetapi juga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Baik. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya. Ya, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Saya Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Dadah.